Di sini tuh keliling-keliling ya, keliling-keliling ada di suatu tempat. Di situ ada tulisan tempat ini di karantina, bukan karena takut virus yang lagi wabah ini, tapi karena maling. Karena maling, copet, begal saat ini udah nggak segan-segan. Nggak hanya ngambil barang ya, kalau ngambil barang aja sih masih mending deh ya. Sekarang tuh ya ngerampas terus ninggalin orang tuh dalam keadaan terkapar aja. Oh ya, hai. Di bulan sekarang ini kita harus siap menghadapi para penjahat, maling, mantan narapidana yang baru-baru keluar ini, atau yang dikenal dengan makhluk asimilasi, dan juga debt collector. Kenapa begitu ya? Ini makanya saya mau bahas mantan napi yang baru-baru keluar ini. Mereka kan dikeluarin ya. Pas dikeluarin, di luar sudah tidak ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan, berarti tidak ada duit. Kalau nggak ada duit, ya nggak makan dong. Nah, kalau nggak makan, ya atau yang dikenal dengan ya kalau selesai hidup loh. Karena nggak makan, untuk mantan seorang napi kayaknya mustahil banget ya. Jadi karena tiba-tiba gitu pengen diam gitu. Kenapa gitu ya? Tiba-tiba pengen diam aja gitu, nggak mau ngomong. Jadi karena keluar dari penjara udah nggak ada pekerjaan, udah nggak ada makanan, ya lebih bagus balik lagi dong ke penjara. Bener ya? Di penjara itu dikasih makan, ada atap lagi. Jadi bagaimana cara balik ke penjara? Supaya balik ke penjara, ini sih hanya pemikiran aja ya. Bagaimana dengan debt collector? Sama juga. Debt collector kalau nggak nagih, kalau nggak berhasil nagih ya nggak kerja. Kalau nggak kerja ya nggak ada duit. Kalau nggak ada duit ya nggak makan. Kalau nggak makan ya mampus lagi deh. Jadi supaya mereka bertahan di bulan-bulan yang paceklik ini, di bulan PSBB ini, bagaimana dong caranya? Ya seganas-ganasnya. Sama aja kan dengan yang tadi para mantan napi. Maka itu saya bahasnya ya nggak mesti juga sih harus dilakuin. Cuman saya di sini tuh keliling-keliling ya, keliling-keliling ada di suatu tempat. Di situ ada tulisan tempat ini di karantina, bukan karena takut virus yang lagi wabah ini, tapi karena maling. Maling lebih ganas karena maling-maling sekarang ini udah nggak pandang bulu ya, sikat nyawa. Maka itu video ini ingin mengajarkan bagaimana caranya gitu loh. Kita harus siap loh. Olahraga, kunci utamanya adalah olahraga.
olahraga itu bukan hanya untuk membuat tubuh segar ya, tetapi bisa membuat tubuh itu jadi kuat, siap menghadapi penjahat, maling, dan orang-orang stres. Dan bahkan saya pun siap gitu loh untuk apabila didatangi oleh para penjahat. Dunia ini, kalau misalkan saya boleh kasih tahu ya, dunia ini sudah mendekati akhir zaman. Dalam Alkitab saya juga mengatakan itu, bahkan tingkah laku manusia mendekati akhir zaman itu lebih buruk dari cerita Sodom dan Gomora. Di Alkitab itu Sodom dan Gomora adalah negeri yang dimusnahkan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan yang paling menjijikan di mata Tuhan adalah yaitu kawin dengan sesama jenis. Nah, kalau Alkitab mengatakan lebih dari waktu Sodom dan Gomora, apa mungkin manusia kawin dengan binatang? Nggak tahu juga ya. Wabah ini membuat sifat asli manusia itu muncul. Sifat asli seseorang muncul, ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Masa sih kita menyiapkan diri kita untuk bertemu orang baik? Nggak ada loh. Karena ini orang baik kita harus mempersiapkan diri kita olahraga gitu kan? Enggak. Mempersiapkan bertemu dengan orang-orang yang negatif tadi, yang saya tadi cerita. Saat ini penjahat sedang berpikir bagaimana caranya kita makan. Apapun dihalalkan. Dan bahkan kalian dengar berita gak yang tentang 4 gadis yang membunuh supir taksi? Atau enggak yang jarah mall di Jakarta, terus begal di mana-mana? Apa kita harus diam? Apa kita harus tenang sampai akhirnya mereka datang di depan kita, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa emosi? Kita nggak tahu caranya bela diri. Kita hanya sendiri, sedangkan mereka berdua atau bertiga. Ya, kalau udah sampai itu terjadi, gimana dong? Karena maling, copet, begal saat ini udah nggak segan-segan. Nggak hanya ngambil barang ya. Kalau ngambil barang aja sih masih mending deh ya. Sekarang tuh ya ngerampas terus ninggalin orang tuh dalam keadaan terkapar aja. Kayaknya saya bikin video ini kurang malam kayaknya. Untuk para debt collector, sebenarnya sih ya itu sifat aslinya mereka ya. Makin menggini nih, dimana mereka mempunyai tuntutan dari perusahaan. Mereka harus bisa membuat para debitur untuk membayar hutang, sedangkan para debiturnya sudah di PHK. Dan sekarang para debiturnya sedang berupaya untuk mencari cara
kabur ke kampung halaman karena mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi, sudah tidak punya uang lagi. Udah kacau balau ya. Mau gimana lagi ya? Kalian kan nggak mungkin pas ketemu sama orang-orang yang stres gini terus nasehatin kan. Yang ada kalian diayunkan senjata tajam ke arah kalian. Udah nggak ngepek. Belum lagi yang gerakan-gerakan yang berbau agama. Banyak lah pokoknya kalau misalkan kita cari berita-berita di internet tentang kekerasan-kekerasan di bulan April ini 2020. Ya saran saya sih kita harus siap untuk bertemu dengan makhluk-makhluk seperti ini. Hati nurani itu udah nggak ada, baik debt collector, baik maling, baik begal, baik mantan narapidana itu udah nggak ada lagi. Saya belum pernah ngerasain sih tidur di pinggir jalan gitu. Kesian juga ya. Saat mereka tidur di pinggir jalan, debt collector nyamperin, maling nyamperin. Wah, gila. Gila. Ya udah gitu aja.